Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, Praktikum Riset Akuntansi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami dengan judul Analisis Perilaku Konsumtif Konsumen dengan Tingkat Perkembangan E-commerce, Studi Kasus pada Aplikasi Belanja Online Shopee. Nah, di sini anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Fadilah, NIM 2018-316, kemudian Ella Susilawati, NIM 2018-318, Sawindri, NIM 2018-322, dan yang terakhir ada Maulidia Islamianti, NIM 2018-315. Langsung saja, yang pertama itu ada bagian latar belakang. Nah, di latar belakang ini yaitu terkait dengan perkembangan teknologi yang telah membawa dampak yang sangat besar pada perkembangan e-commerce. Adanya teknologi ini telah membawa e-commerce menjadi lebih canggih daripada sebelum-sebelumnya. Nah, e-commerce sendiri itu merupakan suatu sistem perdagangan secara elektronik yang berkaitan dengan aktivitas baik itu penjualan, pembelian, pemasaran, ataupun aktivitas lainnya, aktivitas perdagangan lainnya melalui jaringan internet. Nah, e-commerce sendiri itu bisa menjadi salah satu keunggulan bagi perusahaan dalam persaingan bisnis saat ini. Nah, namun adanya e-commerce ini telah membawa dampak dan pola kehidupan yang kurang baik untuk konsumen khususnya karena adanya e-commerce dengan perkembangannya saat ini telah membuat konsumen itu cenderung berperilaku konsumtif. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah terkait bagaimana perilaku konsumen dengan adanya e-commerce yang semakin canggih. Kemudian, apa saja faktor dari e-commerce itu yang dapat memicu perilaku konsumtif dari konsumen, sehingga konsumen itu cenderung berbelanja tanpa didasari dengan kebutuhannya, serta bagaimana pola pikir konsumen yang saat ini sedang gencar-gencarnya menggunakan e-commerce.
Nah, dari rumusan masalah yang ada itu, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh dari kecanggihan e-commerce itu terhadap perilaku konsumen. Kemudian juga faktor-faktor apa saja yang ada dalam e-commerce yang dapat memicu perilaku konsumtif dari konsumen itu sendiri, serta bagaimana pola pikir dari konsumen itu terhadap penggunaan e-commerce. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, di sini yang pertama ada e-commerce. E-commerce menurut Chandra pada tahun 2013 itu merupakan sebuah proses penjualan dan pembelian suatu barang maupun jasa di mana transaksi tersebut itu tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui internet. Nah, sedangkan perilaku konsumen menurut Darmesta dan juga Handoko pada tahun 2000, perilaku konsumen itu dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat secara langsung untuk mempergunakan dan mendapatkan barang maupun jasa yang di dalam prosesnya itu terdapat aktivitas pengambilan keputusan guna menentukan aktivitas tersebut. Nah, untuk selebihnya bisa dibaca sendiri di dalam presentasi ini. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Menurut Hafiz dan Muhammad 2019 mengatakan bahwa keputusan pembelian merupakan sebuah tindakan yang dipilih dari dua atau lebih pilihan mengenai suatu proses cara pembuatan membeli dengan melakukan pertimbangan faktor lain tentang suatu barang yang akan dibeli. Menurut Ujang Sumarwan 2011 mengatakan bahwa keputusan pembelian merupakan suatu proses dalam tindakan untuk memilih salah satu untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif menurut Deliana dan Hastina 2018 merupakan suatu perilaku konsumsi barang yang sebenarnya dirasa kurang dibutuhkan. Sedangkan pengertian perilaku konsumtif menurut Ujang Sumarwan 2011 merupakan kegiatan maupun tindakan yang terus mendorong seseorang untuk melakukan beberapa aktivitas seperti membeli, menggunakan, serta menghabiskan barang yang ada. Selanjutnya, review penelitian terdahulu. Ada dua judul review penelitian. Yang pertama, dampak pembelian online shop di Shopee dalam perubahan gaya hidup konsumtif perempuan shopaholic di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumeneb. Penelitian ini bertujuan apa yang menjadi faktor keputusan pembelian online shop di Shopee pada mahasiswa. Apa saja dampak yang ada dalam keputusan pembelian online shop di Shopee pada mahasiswa dan mengapa mahasiswa menjadi konsumtif dengan adanya online shop. Nah, metode di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan juga akurat mengenai fakta-fakta. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer. Nah, teknik pengumpulan data. Data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian dari dampak pembelian online shop di Shopee dalam perubahan gaya hidup konsumtif perempuan shopaholic di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumeneb. Yang pertama, mahasiswa berlebihan di dalam belanja online di Shopee dengan adanya produk yang menarik, dengan adanya promosi dan juga harga yang terjangkau murah. Nah, yang kedua, mahasiswa yang berbelanja
di online di Shopee akan menjadi lebih praktis. Mahasiswa yang berbelanja berlebihan di Shopee akan menjadi ketergantungan dan akan mengakibatkan keborosan. Nah, yang ketiga, karena adanya perilaku konsumtif ini, mahasiswa lebih menjaga penampilan yang kekinian agar terlihat tren dan juga tidak ketinggalan zaman di depan orang lain. Selanjutnya, yang kedua, review penelitian pada dampak media online Shopee terhadap perilaku konsumtif karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK Cabang Banjarmasin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammad Arsyad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui intensitas penggunaan Shopee sebagai media belanja online terhadap perilaku konsumtif dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada karyawan Bank BJB Cabang Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Pada penelitian ini berfokus pada generasi muda di Bank BJB Cabang Banjarmasin dalam rentang umur 23 sampai 35 tahun yang merupakan pemakai aktif aplikasi Shopee. Jumlah subjek penelitian ditentukan sebanyak 8 orang. Nah, sedangkan data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada 8 informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitiannya. Intensitas pengguna Shopee sebagai media belanja online ini terbukti dari temuan peneliti dengan melihat seringnya mengakses Shopee dalam bertransaksi belanja online. Ini juga telah menjadi tren gaya belanja bagi generasi muda yang ada di Bank BJB Cabang Banjarmasin. Karyawan Bank BJB sendiri memanfaatkan kemudahan yang diberikan Shopee dalam belanja online untuk segala transaksi yang dilakukan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. E-commerce merupakan salah satu platform penyedia jasa belanja online yang dapat digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, baik itu penjualan ataupun pembelian. Adanya e-commerce telah membantu aktivitas jual beli masyarakat dengan memberikan banyak keuntungan, meski juga memberikan banyak kemudahan. Adanya e-commerce juga telah mengubah pola pikir masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk. Konsumen juga cenderung membeli barang pada e-commerce untuk mengikuti tren belanja masa kini dan juga untuk mengikuti gaya hidup dari tokoh yang mengiklankan produk tersebut. Sehingga kemudahan yang diberikan dengan adanya e-commerce ini telah diikuti oleh pola belanja yang kurang baik dan selalu cenderung konsumtif. Karena perkembangan e-commerce saat ini itu sangat canggih, dengan berbagai fitur yang ditawarkan kepada konsumen, telah berhasil menarik banyak minat konsumen untuk melakukan pembelian melalui e-commerce. Dan hal tersebut itu telah menumbuhkan pola perilaku konsumtif bagi konsumen. Biasanya, pembelian yang dilakukan itu bukan hanya didasari oleh kebutuhan semata, melainkan didasari oleh ketertarikan yang ditimbulkan oleh strategi pemasaran dari e-commerce sendiri maupun dikarenakan tren yang sedang berkembang pada saat ini. Sehingga semakin banyaknya fitur dan kemudahan yang diberikan oleh e-commerce, maka semakin meningkat pula pola perilaku konsumtif konsumen. Alasan pemilihan objeknya yaitu karena perkembangan e-commerce saat ini sangat canggih. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan kepada konsumen, telah berhasil menarik banyak minat konsumen untuk melakukan pembelian melalui e-commerce. Dan hal tersebut telah menumbuhkan pola perilaku konsumtif bagi konsumen, khususnya para remaja tingkat SMA dan juga mahasiswa,
di mana penggunaan gadget didominasi oleh kalangan tersebut, dan yang memicu bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan e-commerce dan juga melalui e-money, sehingga seluruh aktivitas didominasi oleh media elektronik. Selanjutnya yaitu unit analisis. Unit analisis dari penelitian ini yaitu perilaku konsumtif konsumen dengan adanya perkembangan e-commerce. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dan menyebarkan kuesioner, sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara rinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan evaluasi. Teknik perolehan data penelitian ini dilakukan beberapa cara. Yang pertama, observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian melakukan pengamatan langsung dan juga mewawancarai secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Di sini melakukan pemilahan serta memilih dan merangkum data dari penelitian, lalu difokuskan pada hal-hal yang penting dan disesuaikan dengan topik yang dipilih. Yang kedua yaitu pemilahan data, melakukan seleksi pada semua data yang diperoleh, lalu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga penyajian data yaitu menjabarkan secara rinci tentang data yang diperoleh. Yang terakhir melakukan penyimpulan data, yaitu menyimpulkan data dari hasil penelitian agar mudah dipahami oleh pembaca dan penulis. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.